Kalau kalian pernah mendengar kisah seseorang dikorbankan menjadi tumbal untuk lelembut atau badaruhi, di film ini hal yang sama akan terjadi, tapi bukan untuk makhluk kasar maupun goib, namun persembahan diberikan kepada makhluk mitologi yang berumur ratusan tahun. Yap, naga si penyembur lava panas. Seorang wanita akan dipersembahkan ke naga. Wanita itu adalah istri dari pangeran, dan membuat sang pangeran harus menikah terus-menerus agar tumbal untuk makhluk mitologi itu tetap ada. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Kisah yang berawal dari seorang putri kerajaan bernama Melody dan saudari perempuan yang bernama Floria yang sedang membelah kayu di hutan untuk keperluan rakyatnya yang mengalami kedinginan. Ya, seorang wanita sedang membelah kayu dengan kapak. Ketika sedang membelah kayu, mereka harus pulang sebab ada beberapa kuda dan kereta kencana yang menuju ke desa mereka. Sesampainya di istana, kedua orang tuanya sedang berbicara dengan sosok wanita menggunakan jubah merah dan mulai mengamati dirinya dan berkata, dia sudah cukup. Kemudian memberikan secari surat berwarna coklat dan wanita misterius itu pun pergi. Tentu saja, sebagai Melody, cukup heran dengan tamu yang tadi datang dan berkata seperti itu. Setelah Lord Byford ayahnya Melody membukanya, sebuah jawaban atas penasaran Melody sedikit terjawab. Rupa-rupanya jauh sebelum musim dingin, ayahnya sudah menjodohkan Melody dengan seorang pangeran kaya raya dari kerajaan Aurea dan surat balasannya pun diterima. Akhirnya mereka pun berangkat menuju kerajaan Aurea. Trompet berbunyi dan kapal mereka masuk ke dalam kabut tebal yang sangat gelap dengan jarak pandang 3 meter. Di dalam kabut itu ada beberapa patung naga yang membuat satu kapal merasa cemas dan ketakutan. Namun setelah melewati kabut, ada sebuah kerajaan yang begitu menakjubkan. Kerutan di dahi kini berubah menjadi senyuman yang indah. Begitu mereka sampai, salah satu staf istana menyambut hangat atas kehadiran calon pengantin wanita. Rasa kagum tak bisa disembunyikan dari tatapan Melody dan Floria. Terlihat bahwa kondisi Melody sedang cemas akan seperti apa calon suaminya kelak. Hal itu sebenarnya sangat wajar terjadi, sebab mereka berdua sama sekali tidak pernah bertatap muka. Apalagi bagaimana jika sang pangeran merupakan seorang yang arogan dan tak mengenal etika. Jadi hari itu mereka beristirahat, dan besoknya ketika Fajar mengeluarkan sinarnya, sebuah pertemuan akan berlangsung. Terlihat dari luar istana, Melody melihat seorang putri cantik yang dipanggil pelayan dan mengatakan bahwa semua orang sudah menunggu. Di malam harinya, dengan kondisi tidak bisa tidur, Melody kembali keluar dan melihat sebuah cahaya terang datang dari goa dan cahaya itu tidak ada lagi. Di keesokan harinya, ketika keluarga mempelai wanita bertemu dengan keluarga kerajaan Aurea, sang ratu hanya bertanya 3 pertanyaan basa-basi saja. Akhirnya, pangeran sekaligus calon suami Melody diperlihatkan. Namanya Dean. Dalam pertemuan itu cukup singkat, dan di dalam surat yang dikirim oleh raja, tertera kalau ada sesuatu hal yang akan dibicarakan secara empat mata saja, antara Lord Byford dan Ratu. Sementara itu, Melody bersama Dean jalan ke taman, layaknya dua sejoli yang sedang PDKT. Jadi selama di taman, ada begitu banyak topik pembicaraan yang terlontar dari kedua calon pasutri ini. Contohnya, seperti pengorbanan Melody yang lebih memilih rakyatnya daripada kebahagiaannya. Maksudnya, dengan adanya pernikahan ini, maka kerjasama bisa terjalin antara kerajaan Aurea dengan kerajaan Melody yang memiliki tanah tandus dan gersang. Dan ketika mereka menikah, tentu ada mahar yang besar yang akan diberikan Dean untuk Melody. Mahar itu akan digunakan untuk membantu masa depan masyarakat di kerajaan ayahnya. Kemudian, Melody juga menceritakan bahwa semalam dia melihat ada cahaya dari goa, dan jawaban dari Dean cukup memuaskan untuknya. Dia menjawab bahwa itu adalah tradisi kuno keluarganya yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Sementara itu, Lord Byford dan Ratu Aurea keluar dari ruangan dan diperlihatkan kondisi ayahnya seperti orang yang kebingungan dan cemas. Tentunya, ibu tirinya Melody, Lady Byford, tampak curiga seperti ada hal yang disembunyikan suaminya itu. Tapi di sini suaminya tidak mengatakan apa-apa. Untuk mencari informasi lebih akurat, Lady Byford mengunjungi Ratu saat sedang meninjau dekorasi untuk besok. Betapa terkejutnya dia setelah mengetahui sifat asli Ratu Aurea yang selama pembicaraan dia terus direndahkan dan di dalam hatinya seperti ada yang tidak beres, tapi dia agak sulit untuk menjelaskannya. Di malam harinya, Lady Byford mendatangi kamar Melody. Lady Byford memang seorang ibu tiri dan interaksi antara Melody dan ibu tirinya memang tidak begitu dekat. Mengatakan bahwa pernikahan mereka adalah sebuah kesalahan tentu membuat Melody heran dan bingung. Singkat cerita, pernikahan pun berlangsung. Tak ada satupun hal yang membuat Melody curiga sampai naik kereta kencana. Saat Melody bertanya kemana arah tujuan kereta itu, Dean menjawab, kita akan memberi penghormatan kepada leluhurnya di Bukit Berbatu. Sepanjang perjalanan, bunga mawar menemani perjalanan mereka hingga ke gua. Namun, disinilah kerutan dahi Melody mulai muncul. Dia heran mengapa orang-orang berkumpul menggunakan topeng emas dan ibunya menggunakan jubah merah saat pertama kali Melody melihat utusan kerajaan di rumahnya. Dalam sambutannya, sang ratu berkata, saat leluhurnya menduduki pulau ini, mereka mendapati adanya penghuni lain yang terakhir dari jenisnya. Dengan haus akan darah, makhluk itu meninggalkan sarangnya dan menyerang desa.
Kemudian, sang raja atau ayahnya sang ratu mengumpulkan prajurit untuk membalas dendam. Namun, mereka kalah melawan monster itu, kecuali rajanya. Khusus untuk sang raja, monster itu memberi nasib yang buruk. Monster itu memperbolehkan mereka tinggal di pulau ini, asal raja mengorbankan ketiga putrinya. Di sisi lain, raja sangat menyayangi putrinya, tapi rasa cintanya kepada rakyatnya jauh lebih besar. Jadi, mereka membuat perjanjian. Akhirnya, ketiga putrinya dikorbankan ke monster itu, dan begitulah kerajaan mereka terbentuk. Belati dikeluarkan dan tangan Dean digores, begitu pula dengan Melody. Kini secara tradisi mereka sah menjadi suami istri. Sebagai pasutri baru tentu menampilkan kemesraan adalah hal yang lumrah. Dean menggendong Melody. Di saat Melody sedang nyaman-nyamannya di pelukan Dean, firasat Lady Byford benar. Apa yang dirasakan Lady Byford kini benar terjadi. Seperti sampah, Melody dibuang ke dalam jurang yang dalam. Kini, penyesalan, emosi dan putus asa bercampur aduk ketika melihat beberapa mahkota yang sama digunakannya berada di dalam jurang itu. Artinya, bukan hanya dia yang sudah dibuang. Sekilas melihat ke sekeliling, ada cahaya kecil ditambah suara misterius yang muncul dari lorong yang gelap. Melody memberanikan diri untuk melihat dan rupanya itu adalah seekor burung yang terbakar. Ternyata, bukan hanya satu, melainkan ada ratusan burung yang terbakar keluar dari sebuah sumber yang tidak diketahui asalnya. Di lorong yang terdapat stalaktit dan stalagmit, pertemuan pertama antara Melody dan wujud mitologi itu ditampilkan. Terlihat melalui penciumannya, mengira bahwa Melody adalah bangsawan yang memang sengaja ditumbalkan untuknya. Namun, kurang menarik baginya jika Melody tewas begitu saja. Sang kadal raksasa yang berumur ratusan tahun itu menyuruh Melody untuk lari, lalu mengeluarkan semburan lava panas ke arah Melody yang berusaha menyelamatkan diri. Tapi di dalam lorong dia melihat jenazah wanita yang terbakar. Alangkah terkejut Melody kalau mayat itu adalah wanita yang ditemuinya sewaktu pertama kali sampai di istana Aurea. Ancang-ancang semburan kedua pun diberikan, namun kondisi Melody terhimpit akibat baju yang dipakainya. Itu membuatnya tak bisa bergerak. Tapi untung saja di waktu yang tepat dia bisa melepasnya meskipun kakinya terluka parah. Tak mau berputus asa dengan kondisi kaki kiri terluka, dia tetap berjalan dan menemukan cahaya biru yang terang, namun tidak mudah begitu saja. Melody harus melompat untuk menggapainya, sebab ada jurang tanpa dasar di antaranya. Melody memang bukan anak bangsawan manja yang hidup dalam kemewahan. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang berat dan melakukan sesuatu dengan mandiri. Setelah berhasil melompati jurang, rupanya cahaya biru yang dia lihat bersumber dari siput yang berlendir, di mana dia bisa mengeluarkan cahaya. Pertemuan kedua mereka pun kembali dihadirkan. Saat akan mencoba menampung air yang membeku, tiba-tiba es yang menggantung tadi mencari seketika dan warna berubah menjadi merah. Whoops! Hampir saja Melody terpanggang. Di dalam sarang sang naga itu banyak sekali lorong-lorong kecil yang tidak bisa dijangkau. Dan sampailah Melody di sebuah lorong yang di dalamnya ada banyak baju bekas dan nama-nama. Andai dia mau mendengarkan kata-kata ibu tirinya, pasti tidak akan terjadi. Di dalam tidurnya, dia bermimpi bahwa di tempat sekarang ini adalah tempat keputusasaan dan penderitaan. Oh, tidak. Siput-siput berlendir yang menyala itu tanpa dirasakan Melody sudah menghinggapi luka bakarnya. Tapi bukannya mematikan, justru siput ini malah menyembuhkan luka parah di kakinya. Belum merasa puas, dia meletakkan ke tangannya dan benar saja, satu hal pengetahuan kini bertambah bagi Melody. Betapa baiknya orang-orang terdahulu yang membuat peta jalan keluar untuk korban-korban selanjutnya. Kali ini Melody benar-benar serius untuk keluar dari gua terkutuk itu. Begitu sampai di tebing kristal, Melody mendapati sebuah mahkota yang berinisial V di dalamnya. Artinya, yang menggambar peta dan berhasil keluar adalah putri raja yang bernama Victoria. Ini membuat semangat Melody semakin menyala. Tapi selagi dia memanjat, naga betina itu sudah ada di bawah dan whoops, hampir saja Melody menjadi hidangan makan siang naga. Dan sampailah di puncak dengan hati yang gembira, dia keluar. Tapi kisah ini terlalu cepat kalau Melody keluar begitu saja. Rupanya, jalan keluar yang dimaksud hanyalah celah dari gunung yang tak ada jalan menuju ke bawah. Dari atas sana, terlihat ada 4 kuda yang sedang menuju gua itu. Whoops, tiba-tiba kadal raksasa itu datang. Itu adalah tempat yang tidak aman, terbukti dari coretan yang ditulis Victoria, yang tengkoraknya tepat di samping Melody. Di saat naga akan mengeksekusi Melody, namanya dipanggil dan membuat naga itu terdistract. Rupanya Lord Byford sengaja datang ke gua itu untuk menyelamatkan anak sulungnya. Dia datang dengan 2 prajuritnya dan 1 pemandu. Melody yang mendengar suara itu langsung mencari dari mana sumbernya. Sebelum dia berjumpa dengan ayahnya, sebuah fakta terbuka. Jadi apa yang disampaikan sang ratu pada Melody tentang makhluk yang menyerang desanya adalah kebohongan. Faktanya adalah ayahnya sang ratu yang ingin membuat kerajaan di tempat naga ini bersemayam. Jadi, untuk menciptakan suasana kondusif, ayahnya berencana memusnahkan seluruh naganya, namun hanya bayi-bayi tak berdosa itu yang bisa dihabisinya. Jadi makhluk yang berumur ratusan tahun itu sangat benci dengan keturunan kerajaan Aurea.
Oleh karena itu, mereka sengaja membuat luka di tangan Melody dan mencampurkan dengan darah Dean agar sang naga mengira Melody adalah keturunan dari Raja Aurea. Kini kita berfokus pada Lord Byford yang sedang mencari anaknya. Skenario lain tentang pernikahan anaknya kini terungkap. Ternyata, ayahnya Melody sengaja menikahkan dia dengan Dean. Itu semua dilakukannya untuk mahar yang besar dan akan digunakan untuk rakyatnya. Mirisnya, ayahnya sudah tahu kalau Melody akan dijadikan tumbal untuk naga itu. Dan sejak saat pernikahan mereka, rupanya Ratu Aurea berbohong dan tak memberikan sepeser pun emas untuk Lord Byford. Oleh karena itu, dia datang ke gua untuk menyelamatkan anaknya yang dibuang begitu saja. Di akhir hayatnya, ayahnya meminta anaknya untuk kabur dari situ dengan menggunakan tali dan kembali ke kapal, di mana ibunya dan Floria sudah menunggu di kapal. Di saat sudah mencapai setengah perjalanan, naga menjemurkan lavanya dan whoops, hampir saja gosong. Melihat ada kuda yang bisa digunakan, tadinya dia berpikir kalau kuda itu akan menyelamatkannya. Secara logika, jelas naga lebih unggul daripada kuda, jadi dia turun dan bersembunyi. Benar saja, naga datang dan meluluhlantakkan kuda yang dinaikinya. Dari kejauhan, sang raja dan ratu Aurea kesal dengan Melody yang membuat sang raja murka, ditandai dengan mengubah awan putih menjadi penuh dengan api. Tadinya, Melody yang selamat maunya kembali ke kapal, tapi sebelum itu dia melihat ibu tirinya yang sudah terluka dan memberitahunya kalau adiknya sudah diculik dan ditumbalkan ke naga. Disinilah Melody menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Berbekal kecerdikan Melody yang diajarkan ayahnya, dia membuat susunan baju baja yang akan membuat kebisingan. Dan benar saja, si naga terpancing. Sementara itu Melody menyelamatkan adiknya. Cerita ini tidak begitu saja. Naga itu tidak bodoh. Dia menyadari bahwa itu adalah umpan dan seketika dia kembali melihat Floria dan dia sudah tidak di sana. Kini kita berfokus pada pertarungan antara Melody dan naga betina. Melody menjelaskan kembali kebohongan yang diciptakan Ratu Aurea untuk membuat kebencian. Tapi si naga tetap menolak dan tetap bersikukuh kalau Melody berbohong. Saat ini anggapan kadal raksasa itu adalah Melody merupakan anak dari Raja Aurea yang sengaja ditumbalkan untuknya. Kalau dipikir-pikir, orang tua mana yang mau menumbalkan anaknya untuk disantap naga? Di akhir pertarungan, pemenang akhirnya terkuak. Melody yang mengalami luka bakar di kaki dan di tangan, ditambah iganya yang tertusuk kuku naga, sementara sang naga mengalami luka yang serius, yakni mata kanannya yang tertusuk pisau, tenggorokannya yang luka, mulut dan tangannya tertusuk pedang. Saat ini matanya sedang rabun, tapi ini adalah kesempatan emas bagi Melody. Dia melihat ada tempat yang pas untuk mengakhiri pertarungan ini. Tiba-tiba, Melody yang memiliki hati yang bersih tidak ingin membunuh naga terakhir. Dia malah meyakinkan kembali bahwa dia bukan putri raja dan dari sanalah naga itu percaya. Dengan pengalaman yang diketahuinya, luka bakar itu disembuhkan dengan siput berlendir. Kita pindah ke Istana Aurea. Rupa-rupanya mereka sedang melangsungkan pernikahan kembali. Dian yang tahu Melody masih hidup mencoba untuk rujuk kembali, tapi Melody sudah tahu kedok satu istana. Di akhir cerita, seluruh penghuni istana terpanggang oleh semburan lava sang naga yang berhasil ditipu ratu. Kini, naga itu percaya pada putri dari Raja Lord Byford, dan mereka menjadi teman baik.